Kekejian para teroris kelompok kriminal bersenjata KKB Organisasi Papua Merdeka (OPM) dinilai sudah dikenal sejak lama. Mulai dari membunuh guru, membantai warga, menyembelih tukang ojek dan membakar sekolah tempat anak-anak Papua belajar merajut masa depan. Sudah lama menjadi berita, ibaratnya sebuah keluarga. Para pimpinan teroris Papua itu tak lebih dari jenis orang yang tega menipu anggota keluarga sendiri, kata Ketua Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI), Nur Hasanah, Jumat. Bila para pemimpin teroris KKB itu layaknya bapak dan suami dalam sebuah keluarga, mereka hanyalah jenis suami yang tega menyelewengkan kewajibannya untuk kesenangan pribadi. Bila diibaratkan bapak, ini jenis bapak yang tak peduli dengan anaknya, asalkan apa yang menjadi kesenangan pribadinya terpenuhi, kata Nur Hasanah. Ketua AMMI itu menunjuk kisah Tenius Tebuni, seorang ex-anggota teroris KKB yang bertahun-tahun mengikuti kelompok teror itu melakukan petualangan kejinya meneror warga Papua. Untunglah, kata Nur Hasanah, Tenius Tebuni yang menjadi anggota teroris KKB dari kelompok Rambolok Bere pimpinan Egyanus Kogoya itu akhirnya sadar. Ibarat orang kesurupan yang jinnya telah berhasil diusir keluar meninggalkan tubuh dan kesadaran, Tebuni kini kembali ke pangkuan NKRI dan menyatakan tobat. Dia bilang, selama bertahun-tahun menyaksikan kekejaman kelompoknya, hatinya menjerit tiap kali menyaksikan penyiksaan dan kekejian yang dilakukan kelompoknya terhadap warga, kata Nur Hasanah. Bukan hanya warga Papua yang berasal dari pendatang, tapi juga warga asli, yang kulitnya sama hitam, rambut sama keriting, tetapi tak bisa membantu mereka karena kemiskinan yang diderita. Kekejian apalagi yang kurang, manakala orang sudah tega melakukan hal itu kepada sesamanya sendiri yang tak kuasa apa-apa. Tambahnya, menurut Nur Hasanah, orang-orang asli Papua yang direkrut teroris KKB seperti Tenius Tebuni, bukan jenis orang yang punya kehendak macam-macam. Mereka orang-orang sederhana yang urusannya pun tak lebih dari hal-hal primer semata. Tenius bilang, mereka direkrut teroris KKB dengan janji cukup makan, rokok dan uang. Namun seiring berjalannya waktu, janji tersebut tak satu pun pernah terwujud. Rata-rata pemimpin teroris KKB ternyata pembohong, tukang kibul. Alih-alih cukup makan enak sebagaimana janji, rokok terus ngebul seperti sepur. Mereka lebih sering kelaparan di dalam hutan. Kekurangan logistik, ungkapnya. Kelaparan dan lebih kenyang makan janji itu, menurut Nur Hasanah sebagaimana pengakuan Tenius Tebuni, yang tampaknya membuat mereka gelap mata manakala warga Papua yang mereka peras dan ancam tak bisa memuaskan permintaan mereka. Akhirnya, sebagaimana tersiar dikabarkan media massa, kelompok teroris KKB pun semakin ringan tangan, keji dan brutal. Mereka menembak orang, membunuh sesuka hati, dan Tebuni pun menjerit, tersiksa melihat sesama warga Papua menderita. Untunglah, Tuhan memberikan kesadaran kepadanya, kata Nur Hasanah. Ketua AMMI itu pun berharap, akan lebih banyak lagi Tebuni-Tebuni lain yang sadar bahwa apa yang mereka lakukan hanya menggapai fatamorgana sembari terus menumpuk dosa. Sejatinya memang kian banyak anggota KKB yang sadar dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Selasa, misalnya, menurut berita yang dibagikan Instagram resmi Divisi Humas Polri, sekelompok eks-kombatan KKB yang dikepalai Gubernur Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Alex Hamberi beserta 17 orang anggota kelompoknya kembali memeluk NKRI. Alex turun gunung membawa anggotanya ke Kampung Sima, Distrik Yur, Kabupaten Nabire, Papua, untuk menandatangani pernyataan sikap ikrar setia ke NKRI. Selain orang-orang tersebut, 5 anggota lainnya berhalangan hadir, namun mengikuti langkah rekan-rekan mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI. Nur Hasanah mengatakan, penyerahan diri sejumlah anggota NRFPB itu tak lepas dari usaha Satgas Nemangkawi dan Satuan Intelkam Polres Nabire yang tak jemu melakukan pendekatan dan penggalangan. Dengan begitu, lama-lama kelompok tersebut dengan sepenuh hati dan tanpa tekanan maupun paksaan menyatakan berhenti dari petualangan mereka, keluar dari aktivitas teror kelompok teroris KKB Papua. Jadi wajar bila AMMI menyatakan penghargaan dan rasa hormat untuk semua kiprah kebaikan yang terus berkesinambungan dilakukan aparat Polri dan TNI di Papua. Mereka itu orang-orang khusus dengan hati tulus, karena mampu bertahan untuk memberi kebaikan sekalipun di dalam negeri kurang diapresiasi. Sementara di Papua ada kelompok yang terus membuat mereka dihujat dan dibenci, tutup Nur Hasanah.